Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Kenapa sekarang kita nggak mendengar ya sosok lain gitu selain Sundari Soekotjo tetap kayak top of mind gitu? Apa resepnya nyanyi keroncong? Itu nggak semua orang bisa. Ternyata begini ya Bu, rasanya menikah, ada temannya gitu. Apakah Ibu nggak pengen punya teman lagi? Bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, jalani dengan rasa percaya diri. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A setiap minggunya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada di studio. Terima kasih teman-teman dari Jakarta, terima kasih waktunya. Dan seperti biasa, Q&A kali ini kembali menghadirkan sosok inspiratif. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi keroncong ternama Indonesia di era 80-an. Apakah Anda sudah bisa menebak siapa dia? Senandung alunan keroncong pun telah ada dalam dirinya sejak ia kecil. Dan tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Siapakah dia? Kita saksikan yang satu ini. Keroncong, salah satu genre musik yang telah ada dari lama di Indonesia. Salah satu penyanyi keroncong legendaris Indonesia yang telah mengukir namanya dalam dunia musik tradisional ini adalah Sundari Soekotjo. Sejak muda, ia telah terjun ke dunia seni suara, memperkenalkan keroncong kepada banyak generasi. Dan berhasil membangkitkan kembali minat terhadap musik tradisional ini di tengah arus musik modern. Dedikasinya yang tak kenal lelah berjasa besar dalam mempopulerkan dan mempertahankan warisan budaya keroncong, terutama lewat kiprahnya di dunia pendidikan. Oleh karenanya, pantas saja jika Sundari tak terganti. Langsung saja, kita akan sambut bintang tamu Q&A malam ini, Sundari Soekotjo. Sundari, apa kabar? Kita tuntun Mbak Sundari. Tetap cantik loh Mbak Sundari, apa kabar? Selama ini kemana aja? Kabar baik, masih ada. Masih ada. Di sini. Coba teman-teman kita lihat Mbak Sundari tetap tak berubah penampilannya. Apa rahasia awet muda dan cantiknya sih Mbak Sundari? Tetap berserah diri kepada Allah dan tetap semangat dalam hidup. Dan yang terakhir, tetap menyanyi keroncong. Wih. Menarik Mbak Sundari, nanti kita akan berbincang banyak, ada box-box yang nanti akan kita pilih untuk mengupas dan juga mengupdate informasi terkini terkait sosok Sundari Soekotjo di era saat ini dan tentu saja musik keroncong di tanah air. Kita persilakan Mbak Sundari untuk silakan duduk Mbak, tepuk tangan untuk Mbak Sundari. Di Q&A seperti biasa ada aturan untuk nanti kita bisa berbincang-bincang. Ya, itu ada box yang nanti silakan dipilih nomor favoritnya berapa. Kita buka boxnya sesuai dengan topik yang sudah kami siapkan untuk Mbak Sundari. Nah,
Tapi yang pasti tidak akan sesusah menyanyi keroncong ya Mbak. Untuk box pertama nomor berapa yang dipilih? 4. Nomor 4 ya, nomor 4 kita buka box nomor 4. Putri Keroncong. Mbak Sundari, kalau yang saya tahu Mbak Sundari sudah sejak kecil bergelut dengan dunia musik keroncong. Awalnya seperti apa dan apakah memang punya cita-cita menjadi penyanyi keroncong? Dari kecil saya 3 bersaudara, di mana perempuan semua, saya nomor 2. Ibu saya mendidik dengan keras karena bapak saya seorang tentara. Nah, beliau melihat bahwa saya mempunyai bakat menyanyi. Oleh karena itu pada umur 9 tahun beliau sering mengajak saya ke tempat-tempat yang ada pertunjukan menyanyi. Dan beliau berkata kepada bapak saya, ini anak suaranya lumayan loh. Kayak gitu. Nah, saya dibawa ke radio Angkatan Udara. Di situ saya disuruh menyanyi dan diwawancara oleh penyiarnya di sana. Sundari nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Katanya. Mau jadi penyanyi. Saya bilang gitu. Waktu itu saya belum nyanyi keroncong, ya, masih nyanyi lagu pop anak-anak dan saya diikutkan lomba-lomba karena saya sekolah di Halim di lingkungan situ. Lalu saya sering menjadi wakil dari SD Halim karena juara seluruh SD Halim menyanyi gitu. Terus akhirnya saya sering melihat bapak saya latihan di rumah, yang nggak tahu itu namanya itu musik keroncong dengan teman-teman beliau tentara juga. Jadi bapak saya itu seorang tentara yang hobi menyanyi. Katanya ibu saya beliau juga pernah juara menyanyi keroncong tapi nggak pernah mau ngaku. Dan beliau juga senang musik juga, senang memainkan alat musik keroncong gitu. Jadi karena orang tua awalnya? Iya. Katanya juga Mbak Sundari padahal waktu kecil itu juga sempat menolak kalau disuruh latihan keroncong ya Mbak? Iya, pada saat itu menolaknya begini, karena tentunya di masa saya umur 10 tahun itu pastinya saya ingin dunia anak-anak yang ada di pikiran saya, kepingin main dengan teman-teman. Tapi di saat saya harusnya bermain, saya harus latihan di situ, latihan dengan musik keroncong. Nah, akhirnya tuh saya agak sedikit ngambek kadang-kadang kalau disuruh latihan, pura-pura mules lah, pura-pura sakit gigi, tapi ibu saya tahu. Dan beliau dengan sabar mengatakan, coba Nduk, senangin bapakmu, katanya gitu. Coba ikut latihan ya, 1-2 lagu, setelah itu kalau mau main-main silahkan, katanya gitu. Akhirnya jatuh cinta dengan musik keroncong? Akhirnya ternyata keroncong tuh sangat indah. Bagaimana menjaga eksistensi musik keroncong bagi seorang Sundari Soekoco yang kalau saya boleh bilang legenda keroncong yang belum terganti sesuai judulnya, Sundari Tak Terganti ini? Terima kasih. Jadi menurut saya adalah menjaga kualitas diri dalam arti tetap konsisten dengan apa yang diinginkan. Yang saya cita-citakan dari dulu ingin jadi penyanyi, apabila memang menjadi penyanyi keroncong ya terus harus di bidang itu saja, jangan kemana-mana. Menurut saya itu tetap menjaga dan terus latihan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Apakah memang bisa seeksis itu musik dan juga musisi keroncong saat ini? Ini PR ya buat saya. Perlu rasa kesabaran, penuh kesabaran dan perlu dedikasi tinggi yang untuk menuju apa yang kita inginkan sebenarnya. Berusaha mengikuti apa yang ada tren-tren saat ini. Jadi ini menurut anak saya ya, Intan, kebetulan beliau pernah mengatakan bahwa orang tahu ibu penyanyi keroncong di umur-umur yang seumuran mamahnya teman saya atau bapaknya. Saya tahu ibu penyanyi keroncong karena ibu-ibu saya gitu. Nah, ibu tolong perkenalkan musik keroncong ini kepada teman-teman yang seumuran saya supaya mereka tahu. Nah, setelah itu saya mulai terbuka bahwa saya tidak boleh menutup diri dalam arti harus menyesuaikan dengan masa atau zaman pada saat ini. Dimana kalau dulu saya harus tampil dengan memakai kebaya dan menyanyi keroncong dengan musik keroncong asli, tapi di suatu ketika saya harus bisa menyesuaikan diri tampil di hadapan generasi muda itu dengan misalnya kebaya encim, rambut tidak usah disanggul, dan bersosialisasi kepada mereka, memperkenalkan musik keroncong itu kepada generasi muda. Itu saya rasa sudah saya terapkan. Kebetulan saya bersama-sama Intan membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Keroncong Indonesia atau disebut Yakin. Dan kita membuat suatu
pertunjukan-pertunjukan di mana generasi muda segala macam genre musik itu bisa berkolaborasi dengan keroncong. Itu yang saya lakukan untuk menggempur supaya generasi muda ingat kembali bahwa kita harus bangga kita punya musik keroncong gitu. Yang harus Tapi Mbak dilestarikan. sebagai seniman, sebagai musisi itu selain juga memiliki passion dengan musik yang dipilihnya, kan juga bagian dari pilihan hidup dan mungkin juga penghasilan hidup begitu. Nah, dengan musik keroncong sendiri, apakah mendapatkan dari aspek pendapatan material yang sesuai, Mbak? Alhamdulillah, intinya gini, rezeki kan untuk Allah yang atur ya. Mengenai apa yang saya dapatkan atau talenta yang diberikan Allah pada saya bisa menyanyi, itu adalah nilai lebih untuk saya. Mengenai rezeki yang itu, alhamdulillah saya bisa memanage selama itu saya memanagenya dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan apa yang kita inginkan di masa depan, insya Allah akan terbayarkan semuanya, gitu, akan terselesaikan. Kalau untuk job-job menyanyi di era saat ini seperti apa, Mbak? Untuk era saat ini setelah pandemi ini memang nggak sesering dulu ya, gitu. Terdampak juga dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini nggak, Mbak? Pastinya begitu. Oh iya, Mbak. Iya. Lebih Gitu. sepi begitu ya, Mbak? Lebih sepi daripada beberapa sebelum pandemi. Jadi teman-teman semuanya, Mbak Sundari ini juga seorang dosen. Dan dulu juga sempat bergelut di bidang politik ya, Mbak. Jadi lebih suka yang mana, Mbak, dari 3 bidang itu? Yang pastinya menyanyi. Ya, dunia menyanyi dan pendidikan itu. Saya rasa kalau dunia politik ya cukup saya mengenalnya aja pernah terjun ke situ. Saya rasa saya lebih cocok ke yang 2 tadi itu aja. Nah, kayaknya ada Lebih yang, srek, karena- kayaknya ada yang kapok nih ya. Nanti Karena kita akan bahas lebih lanjut. Jangan sekarang, Mbak. Kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan Monggo. kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mau jujur aja, secara ekonomi aman. Alhamdulillah. Nah, itu selama kita masalahnya. bisa memanage dengan baik, insya Allah. Masalahnya banyak yang secara ekonomi nggak aman sehingga pindah-pindah. Ya. Dipersembahkan oleh Ya, masih di Q&A, tapi pada segmen kali ini saya tidak sendiri, ada panelis luar biasa yang menemani kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Suciwo Tejo, Mas Alwes Solihun, terima kasih. Kita punya bintang tamu yang spesial kali ini, Mbak Sundari Sukoco, yang tentu saja sudah tidak asing bagi kita. Nah, Mbak Tejo sebagai sesama seniman, melihat sosok Mbak Sundari Sukoco sampai dengan titik ini, apa yang ada di dalam benak seorang Sujiwo Tejo? Apa resepnya nyanyi keroncong? Karena nyanyi keroncong sama nyanyi dangdut itu menurut para pedangdut, Bang Roma juga, itu nggak semua orang bisa. Apa? Saya rasa resepnya adalah satu, penjiwaan. Kalau kita sudah bisa menjiwai apa yang kita bawakan, lagu terutama yang saya nyanyikan, apa yang saya keluarkan atau saya tampilkan atau saya nyanyikan itu tentunya akan lebih indah dengan memakai perasaan yang ada. Soalnya kalau menjiwa itu kan umum, Sundari. Nyanyi pop juga harus ada penjiwaan, nyanyi rock. Apa penjiwaan yang di dalam keroncong itu apa kan? Isi lagu dan irama dari lagu itu bisa membuat kita menjadi menyatu dalam lagu tersebut. Boleh minta contoh nggak? Iya, boleh. Tapi satu hal, Satu. Mbak Tejo, Mbak Sundari tadi juga menyampaikan dasarnya Mbak Sundari awalnya kan pop, bukan Iya, pop. keroncong. Dan secara teknik outputnya pun juga berbeda. Nah, bagaimana agar bisa untuk menyanyikan keroncong dan berbeda dengan pop? Itu mungkin resepnya Iya. apa? Latihan dan belajar memahami sesuatu yang baru. Di situ saya terus belajar sampai suatu ketika saya sudah 5 tahun belajar keroncong. Bapak saya mengatakan, saya tanya, Pak, gimana dengan cara saya menyanyikan lagu keroncong? Belum dapat, Nduk. Durung entuk, katanya gitu. Belum bisa kamu disebut penyanyi keroncong. Jadi gimana, Pak? Coba dengerin ini, disetel suara penyanyi keroncong. Nyanyi keroncong ini kayak gini. Setelah saya pikir-pikir, memang sebenarnya penjiwaan dan lamanya jam terbang kita terhadap musik tersebut. Akhirnya kita bisa dapat jiwa cara menyanyikan musik keroncong. Dengan Boleh baik. dicontohkan tadi seperti requestnya Mbak Tejo? Tetes air mataku
Tak kuasa menahan rinduku, ku teringat dahulu waktu bersamamu. Intinya, sebelum menyanyikan saya menelaah dulu apa syair lagu ini. Dan arah menuju ke nada-nada berikutnya itu saya harus mempelajari. Oh, saya harus begini. Berarti saya menempatkan cengkoknya tuh di sini, nggak terlalu banyak. Dengan kata-kata misalnya menahan rinduku, dalam arti saya harus menempatkan diri bahwa saya rindu kepada seseorang. Jadi itulah penjiwaan, ini namanya penjiwaan. Cengkok-cengkoknya pun juga natural muncul, begitu Mbak? Muncul. Jadi kalau menurut saya, Mas, cengkok seseorang itu tergantung dari cara pembawaan orang itu sendiri. Kalau meniru berbeda gitu. Jadi apa yang lamanya jam terbang seseorang dalam nyanyi keroncong itu mempunyai nilai atau ciri khas cengkok tersendiri. Cengkoknya apa tuh kalau bedanya orang bernyanyi keroncong dengan nyinden? Mungkin dasarnya musik keroncong ya kalau saya pelajari gitu. Tapi sebenarnya ada pakem-pakem tertentu di dalam sinden yang dimana penyanyi keroncong itu tidak bisa masuk ke situ. Tapi saya pernah mendapat nasihat dari Ibu Waljina. Dok, kowe nyanyi keroncong tetep neng keroncong wae ya. Ojo sinau dadi sinden. Engko suaramu bubrah, katanya gitu. Saya terjemahkan. Jadi, Nak, kamu kalau jadi penyanyi keroncong ya keroncong aja, jangan jadi sinden, nanti suaramu berubah. Betul. Ya? Bubrah itu rusak, bukan berubah. Jadi rusak. ciri khas keroncong kamu nanti hilang, malah jadi kayak sinden suaranya. Kalau saya melihat Mbak Sundari ini bisa konsisten puluhan tahun karena rasa cinta yang begitu besar ya terhadap keroncong. Apa yang membuat Mbak Sundari pertama kali jatuh cinta sama musik keroncong ini? Pertama, saya melihat musik keroncong ini beda dengan yang lain. Jujur aja, saya melihat sosok Ibu Waljina pada waktu umur saya 9 tahun. Saya udah nyanyi pop waktu itu. Saya berkata kepada bapak saya, Pak, itu di TV siapa ya? Itu Bu Waljina. Lagu yang dibawakan apa tuh, Pak? Itu musik keroncong namanya. Terus pakaian yang dipakai itu apa, Pak? Itu kebayan, Dok. Rambutnya pakai apa? Pakai sanggul. Pak, saya pengen seperti itu. Pakai sanggul, nyanyi, pakai kebaya. Berarti kamu harus jadi penyanyi keroncong, Dok. Keroncong itu seperti apa, Pak? Iku loh, sing bapakmu sering ngumpul-ngumpul, latihan. Bapak saya kan seorang tentara yang punya grup musik keroncong tentara semua. Setiap malam minggu ngumpul. Ternyata kalau bapak saya lagi main gitar, lagi anak-anaknya ketiga nih, perempuan semua main gitu. Yang datang cuma saya. Pak, kecek-kecek, Pak. Kecek manilo. Itu kan berarti kan sebenarnya saya udah punya rasa ingin belajar keroncong. Tapi saya nggak tahu itu musik keroncong gitu loh. Lagu Jawa, nggak ngerti. Sebenarnya udah ada jiwa. Kenapa sekarang kita nggak mendengar ya sosok lain gitu selain Sundari Soekoco tetap kayak top of mind gitu? Saya rasa banyak ya, banyak di daerah juga penyanyi-penyanyi keroncong muda, tapi biasanya di tengah-tengah mereka sudah mau terkenal, sudah dikenal orang, mereka bisa pindah aliran biasanya yang lebih menghasilkan sesuatu tanda kutip, lebih trendy mungkin bagi mereka. Yang membuat Mbak Sundari tetap teguh iman apa? Saya merasa bahwa itu sesuai dengan jiwa saya, panggilan jiwa saya. Dan saya di dunia itu dengan nyanyi keroncong saya bahagia dan saya bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Atau mau jujur aja secara ekonomi aman? Alhamdulillah. Nah, itu selama kita bisa memanage dengan baik insya Allah. Masalahnya banyak yang secara ekonomi nggak aman sehingga pindah-pindah. Banyak sinden saya umur 30-an udah belum kebentuk sindenannya, udah pindah nyanyi pop, karena ekonomi. Iya. Oleh karena itu belajar dari pengalaman yang sudah ada, kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Pada akhirnya apakah mempertahankan sesuatu itu kita juga butuh modal juga? Pada akhirnya kita Mbak Sundari bilang ekonomi nggak masalah. Berarti kita nggak fair ngebandingin sama orang-orang lain yang mudah pindah karena ekonomi. Tapi bukannya Tapi sempat juga lah Mas, sempat merasakan seperti itu. Tapi saya tetap teguh, tetap yakin bahwa aku harus bisa. Tapi pernah merasakan bahwa dengan menyanyi keroncong atau dengan menjadi penyanyi keroncong itu tidak bisa mendapatkan
pendapatan ekonomi yang mungkin seperti penyanyi-penyanyi dengan aliran lainnya, pernah merasa begitu nggak Mbak? Alhamdulillah enggak Mbak, justru saya malah bersyukur ya saya jadi penyanyi keroncong karena sampai umur segini tuh saya masih tetap banyak yang mengundang untuk menyanyi gitu. Karena jadi nggak pandang umur, selama kita masih konsisten, kita masih latihan dan menjaga penampilan dengan baik, insya Allah masih terus berjalan gitu. Dan tantangannya kan kalau musik keroncong kan nggak mudah juga ya Mbak, karena itu segmented atau targetnya itu kan dengan budaya tertentu, Jawa begitu. Apakah itu juga bisa diterima di budaya-budaya Indonesia lainnya sejauh ini kalau dari pengalamannya Mbak Sundari? Saya rasa diterima sah-sah aja karena mereka tetap menuntut saya untuk berpenampilan seperti ini. Gitu. Kalau saya berpenampilan dengan pakaian biasa dan rambut gitu, malah mereka, saya tuh datang ke sini pengen nonton Anda mau pakai kebaya, kenapa pakai begini gitu. Sebenarnya. Belum pernah sepanjang karir nyanyi keroncong dengan pakaian kasual, bukan pakaian kebaya? Pernah sih, pernah di acara anak-anak muda biasanya. Tapi saya tetap menjaga keindonesiaannya dalam arti pakai baju encim, pakai kain tapi yang dilipat gitu. Tapi rambut biasa gitu. Ada pengaruhnya nggak dengan penjiwaan ketika pakaiannya berbeda? Nggak pede ya, nggak percaya diri saya gitu. Jadi kalau udah pakai sanggul gitu, rasanya langsung percaya diri gitu. Nah, ini yang menarik sekali. Kalau dari tadi yang diceritakan oleh Mbak Sundari, nampaknya Mbak Sundari ini benar-benar terbentuk karena lingkungan yang begitu kuat menuntun Mbak Sundari menjadi pribadi dan musisi yang sangat konsisten. Jadi apakah peran orang tua Mbak Sundari sebegitu besarnya ya? Sebenarnya ada nasihat dari bapak saya almarhum. Sewaktu saya kuliah, tiba-tiba pada satu semester saya minta berhenti. Saya bilang, Pak, kayak aku nggak kuat deh. Kenapa? Karena orang tuh banyak tahu aku tuh kan penyanyi ya. Mereka nggak menerima saya bilang gitu. Oh ya? Mereka tuh menyangkanya kamu sekolah, itu kuliah hanya pengen cari nama jadi mahasiswa atau memang benar pengen cari ilmu gitu. Terus bapak saya bilang, terus kamu maunya apa? Saya mau keluar. Coba lagi, diteruskan lagi, kata beliau begitu. Ngene Yondo, bahwa sebenarnya kamu tuh ada dua. Yang satu, kamu adalah tugasnya kamu sekolah sampai selesai. Yang kedua, mengenai bakat kamu menyanyi. Ini nggak semua orang diberi sama Allah bakat. Oleh karena itu, kalau bakat ini suatu ketika ada di umur tertentu, kamu nggak bisa meneruskan lagi. Tapi kalau di ilmu ini, pendidikanmu, kamu masih bisa terus. Kebetulan kan saya kan jadi waktu itu sekolah IKIP ya. IKIP itu kan jadi guru ya. Cita-cita saya kan jadi guru. Oleh bapak saya mengatakan, kamu jadi penyanyi itu adalah bonus ya, kayak gitu. Bersyukur. Tapi kalau di pendidikan, kamu jadi guru tetap jadi guru. Karena satu, Ndok, yang kamu ingat, amal ilmu. Yang kedua, nama kamu harum. Di mana kamu itu mencerdaskan banyak orang. Tangan kamu tuh udah di surga, udah pegangan kan beliau gitu. Oh gitu ya Pak. Ya udah. Terus akhirnya saya sekolah lagi sampai selesai. Pak, aku lulus. Ya udah Ndok, ingat ya, jangan lupa jangan tinggalin kamu jadi guru ya. Iya Pak, itu pesan beliau. Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan juga Mbak Sundari Sukoco, bintang tamu kita. Langsung saja box selanjutnya, pilih box nomor berapa Mbak? 2 kayaknya deh. Box nomor 2, kita buka. Isi box nomor 2. Tidurlah Intan. Jadi teman-teman dan juga para panelis ada yang spesial memang dengan box kedua Tidurlah Intan ini memang saya yang request Mbak. Karena Tidurlah Intan ini adalah lagu kesukaan saya. Lagu yang dinyanyikan ibu setiap saya mau tidur. Boleh nggak? Karena saya juga kangen dong sama ibu. Boleh dong dinyanyikan lagu Tidurlah Intan sebait saja. Boleh? Jangan tidur tapi ya, nanti tiduran lagi.
kaget loh. Kok suaraku loh, kok kecil loh, ada anak. Oke, terima Nggak kasih. bilang-bilang. Silakan duduk di tempat masing-masing. Mbak Intan, kali ini panelis kita, tepuk tangan buat Mbak Intan. Silakan Mbak Sundari kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Ini juga edisi spesial sekali. Ini pertama kali juga saya bertemu dengan Mbak Intan Sukoco, ya kan? Luar biasa sekali anak muda Mbak Tejo, termasuk juga generasi kekinian, tapi masih melestarikan keroncong. Mbak Intan disuruh ibu atau panggilan hati atau gimana? Iya, jadi memang ini panggilan hati. Awalnya saya mau terjun di musik keroncong, ibu bahkan lebih merekomendasikan untuk aku, udah deh gak usah nyanyi keroncong. Karena apa? Perjuangan untuk membawa musik keroncong itu juga tidak mudah gitu loh. Beda zamannya pada saat ibu dulu, waktu masih muda memang musik keroncong itu sangat sering diperdengarkan gitu loh. Tapi untuk sekarang memang harus dari diri kita sendiri ya. Untuk banyak research, kita juga banyak harus ketemu dengan teman-teman komunitas gitu. Bahwa lagi-lagi semua itu harus jadi satu dan saling mensupport satu sama lain. Jadi istilahnya saya melihat dari perjalanan ibu itu tidak mudah, tapi bukan jadi halangan yang bagi saya untuk tetap mengembangkan musik keroncong. Menarik, ibu sudah tidak menyarankan dan tidak merekomendasikan. Usia masih muda, Mbak Intan cantik, putri satu-satunya ya. Iya. Semata wayang, Ya. banyak pilihan hidup yang luar biasa di era kekinian ini. Tapi terpanggil tetap untuk milik keroncong itu tuh apa yang Mbak lihat dari dunia keroncong sebenarnya? Iya, jadi musik keroncong ini adalah bisa dibilang sudah mendarah daging ya di keluarga saya gitu. Jadi bahkan ibu juga sering bercerita sama saya, bahkan waktu masih mengandung pun saya pun udah diajak gitu loh untuk berdendang musik keroncong di dalam. Ibu dulu ya Bu ya masih belum lahir gitu loh. Jadi secara nggak langsung saya lihat salah satu alasan beliau, ibu saya itu menyanyikan musik keroncong hingga sampai sekarang itu salah satunya ingin menyenangkan orang tua dan diri sendiri gitu. Jadi saya lihat salah satu bentuk kasih sayang ibu saya terhadap orang tua adalah dengan musik keroncong dan juga untuk bangsa dan negara gitu loh. Jadi saya lihat kalau dari saya apa sih gitu loh. Saya merasa bahwa perjuangan musik keroncong dari dulu sampai sekarang itu sayang sekali kalau tidak dilanjutkan lagi dan diregenerasikan gitu. Jadi bisa dibilang musik keroncong ini butuh penyegaran dan harapannya saya dan teman-teman generasi muda untuk bisa mengembangkan musik keroncong tanpa kehilangan aslinya. Wow. Tapi kenapa tadi Mbak Intan sempat dilarang atau tidak direkomendasikan nyanyi keroncong? Itu kalau menurut saya tanggung jawab yang sangat berat untuk menjadi seorang penyanyi, apalagi penyanyi keroncong Mbak Intan. Karena dari kecil saya dari umur 9 tahun itu hidup saya kan hanya nyanyi, latihan, les, terus rekaman itu. Saya nggak mau masa kecil dia masanya bermain itu hanya untuk hal-hal yang seperti itu dan berat sekali gitu. Jadi sekolahnya tuh benar-benar kadang-kadang banyakkan izinnya karena sekolah sering membutuhkan saya untuk tampil di mana-mana atau lomba. Sekolahnya jarang masuk tapi lebih sering kegiatan di luarnya. Gitu. Nggak pengen terjadi sama Mbak Intan. Lalu bagaimana sih teknis perdebatannya itu ibu melarang, tapi sang putri tetap ngotot pengen keroncong. Ibu janji kan saya boleh rekaman pada waktu saya TK. Oke, setelah SD katanya ibu janji mau saya boleh rekaman katanya gitu. Oke nanti ya saya bilang gitu. Udah gini aja deh. Daripada nanya terus, tunjukin kamu sampai kamu lulus kuliah. Lama dong. Oh iya nggak apa-apa lama, saya bilang gitu. Tunjukin kalau kamu selesai kuliah, nanti tunjukin sama ibu ijazahnya, baru kamu boleh nyanyi. Selesai kuliah, Bu, ini ijazahnya. Aku boleh nyanyi ya, ingat loh janji ibu. Oh boleh. Tapi dengan syarat, kamu cari guru vokal, biar nggak malu-maluin ibu. Jangan dompleng nama ibu. Aku nggak setuju kalau ibumu nggak setuju. Kamu nyanyi keroncong. Kenapa? Aku menangkap dari matanya. Sebetulnya dia ingin kamu dikeroncong. Cuman caranya menakut-nakutin. Oh, begitu. Memang iya. Supaya dia menguji kamu betul-betul dikeroncong atau enggak. Oh begitu. Kalau langsung setuju, kamu nggak tersaring. Bener nggak? Jangan maksa. Pada waktu, emang awalnya kan nyanyi pop dulu Intan. Seperti gitu, Bu, aku pengen itu deh Bu, belajar keroncong katanya gitu. Oh belajar, kamu mau belajar sama ibu nggak? Enggak, aku kan udah tahu lah. Kaset-kaset ibu kan banyak, CD ibu katanya gitu. Aku udah pernah belajar. Saya rasa saya nggak maksa Intan juga sih sebenarnya, ya Mbak Intan. Ada nggak hal yang selama ini dipendam yang belum atau tidak pernah ditanyakan kepada ibu? Selama saya perjalanan
saya belum menikah sampai saya sekarang, Bu. Aku aja ya, Bu ya. Karena Aku sama ada temennya kok. Oh iya iya. Oke, aku kan sama ibu kita hidup berdua perempuan ya, Bu. Ibu masih merasa kehilangan atau ibu sudah merelakan aku untuk tidak serumah lagi sama ibu? Ibu selalu berdoa untuk kebaikan Intan ke depannya. Sudah pasti satu pendidikan dan ibu sudah mengantar Intan sampai selesai sekolah, sampai kuliah lah selesai. Dan yang terakhir memang ibu ingin Intan berumah tangga, itu adalah tugas ibu. Iya. Jadi ibu insya Allah ikhlas dan tetap harus mendoakan Intan yang terbaik. Kalau dibilang kehilangan ya pasti kehilangan sama anak satu ya. Amin. Kalau kehilangan kalau kangen kan biasanya kita kan video call. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Q&A. Saatnya kita buka box lagi. Mbak Sundari, kali ini nomor berapa yang dipilih? Ya udah 8 aja lah. 8. Oke, tadi sudah ada Putri Keroncong, Tidurlah Intan. Yang ke-8 kita buka, isinya adalah box Suara Hati. Sebelum kita bicara tentang Suara Hati, ini ada challenge dulu untuk Mbak Sundari Soekotjo, legenda keroncong kita pada malam hari ini. Mbak Sundari kan tadi bicara sering juga berusaha menyesuaikan perkembangan zaman dengan musik keroncongnya. Nah, kita pengen tahu nih, ada 3 lagu yang nanti akan saya tampilkan masing-masingnya. Boleh nggak ini dikeroncongkan menurut versi Mbak Sundari? Tes pertama untuk Mbak Sundari Soekotjo. Berikan sebentar. Nah, itu Mbak, lagu yang lagi hits sekarang. Kalau versi keroncongnya gimana, Mbak? Oh, don't you need me like I need you now. Sleep tomorrow but tonight go crazy. Nanti Mbak Intan. Ayo bantuin. Bantuin. All you gotta do is just meet me at the Terus? Oke, lagu kedua. Oke. Keroncongnya Mbak Sundari. Is my life is now or never. I ain't gonna live to forever. I just wanna live while I'm alive. Oke, yang ketiga. Ini nggak bisa. Oke. Silakan. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Ilmu dari Sundari Soekotjo itu sudah 100% kah dihibahkan begitu ke sosok Intan? Belum semuanya gitu. Ada yang belum diturunkan. Apa harus itu? belajar bahasa Jawa. Mbak Intan nggak bisa bahasa Jawa? Sudah sedikit-sedikit ya. Cuma Tapi apakah memang itu menjadi syarat utama untuk bisa keroncong ya, Mbak? Enggak juga sih, karena kami kan kebetulan memang orang Jawa. Saya pikir kalau bahasa Jawanya berhenti sampai di dia, nanti anaknya gimana, nggak ngerti gitu loh. Jadi saya pikir dia juga harus tetap harus menghargai. Pengen dikenal sebagai apa sebenarnya? Saya ingin dengan apa yang saya raih nanti, seandainya Allah kasih sehat panjang umur, ingin memberikan sesuatu yang tertinggi di dalam dunia pendidikan untuk anak saya. Contoh bahwa dia mempunyai seorang yang
dibanggakan. Dan nanti kalau saya punya cucu, insya Allah, oh ini toh eyang saya. Dalam arti menyemangati anak cucu saya nanti untuk menjadi seperti eyangnya, menjadi lebih baik lah dalam kehidupan itu. Tapi Intan sendiri tahu nggak suara hati ibu yang mungkin tidak pernah beliau ungkapkan? Mungkin Intan sebenarnya tahu. Aku lihat ibu tuh terus sekolah tuh mau kemana sih gitu loh. Kayak terus apa Bu, ibu tuh kepingin sampai goals-nya tuh sampai mana gitu. Ya ibu pengen jadi contoh gitu. Oke, ibu udah S3, ya ibu mau apa lagi nih? Oh iya, tapi memang harus dilihat juga dengan kapasitas ya Bu gitu loh. Tetap menjaga kesehatan, mental health juga penting gitu loh. Saya juga alhamdulillah sudah menikah. Ternyata begini ya Bu, rasanya menikah ada temannya gitu loh. Apakah ibu nggak pengen punya teman lagi? Nah, gimana itu pertanyaan? Disuruh Langsung menikah saja, silahkan ternyata, dijawab. Intan. Oh itu. Iya. Ya, Ibu serahkan kepada Allah aja Mbak Intan. Kalau itu Intan memang menginginkan Ibu seperti itu, doakan saja. Semoga terbuka hati Ibu. Oh, semoga terbuka. Semoga Allah juga membukakan yang terbaik untuk Ibu. Iya, karena aku gini loh Bu, maksudnya aku ngerasa kan udah menikah sekarang gitu. Karena aku biasa kan sama ibu ya gitu. Sekarang udah ada suami gitu. Aku ngeliat kayak, oh begini ya rasanya tinggal sama suami gitu, ngobrol. Ih, ibu kayaknya harus segera cari gitu. Atau misalnya semoga Allah mudahkan ya gitu. Ternyata enak ada teman ngobrol apa segala macam seru-seruan. Kamu gitu. cariin dong, Tan. Aku cariin. Iya, udah dicariin. Aku dulu pernah dicari-cariin juga sama ibu. Sekarang gantian Oh kamu yang gantian, nyariin. bener juga. Kalau misalkan mau memenuhi permintaan Intan, laki-laki itu harus kayak apa? Laki-laki idaman. Yang bisa mengerti mengenai keadaan saya, satu. Dan kedua harus seiman tentunya dan menjadi imam saya. Dan tentunya harus lebih dari saya. Dalam arti dia bisa memberikan contoh atau kalau saya tanya dia bisa jawab apa yang saya tanya. Berarti harus S3 juga? Paling 3. Beliau ini melakukan sesuatu itu sesuai dengan hati dan juga yang disukai dan dikuasai. Nah, kenapa Mbak Sundari kemudian meninggalkan dunia politik sih Mbak? Karena tidak sejalan dengan jiwa saya. Saya kan seniman ya, seorang seniman tentunya perasaan dan apa yang saya lakukan tentunya dengan memakai perasaan yang terdalam gitu. Saya belum bisa kayaknya kalau terjun ke dunia politik. Motivasinya apa Mbak ikut politik? Dulu saya ingin menitipkan seni budaya khususnya keroncong dengan lewat perahu. Perahunya dijanjikan kamu pakai perahu kita deh supaya nanti kamu bisa deh nanti berekspresi mengenai musik keroncong, mengangkat keroncong bisa menjadi dikenal orang Indonesia dan sampai dihargai gitu. Tadinya sih ke situ, tapi setelah itu begitu. Kok enggak ya saya gitu. Oh oke, saya bilang enggak deh, saya bilang kayaknya enggak sejalan dengan pikiran saya gitu. Nilai uang yang fantastis, iming-iming. Justru itu malah saya nggak mau gitu. Jadi kalau mama misalnya kamu jadi ya nanti kamu ada ini deh, kamu jadi ini deh gitu. Saya nggak mau. Mbak Sundari ini yang lagi menjadi pembicaraan dan sorotan kan tentang karya cipta dan penyanyi begitu ya. Bagaimana melihat situasi yang saat ini terjadi? Ya memang sebenarnya miris juga sih, sedih dengan keadaan seperti itu. Sebenarnya insan musik penyanyi khususnya dan pencipta lagu harusnya bersinergi menjadi satu, kompak dalam arti itu. Mengenai ada aturan-aturan seperti itu harusnya sebelumnya mereka menyelesaikan di awal-awalnya sebenarnya dengan cara yang jelas dulu gitu. Ada pesan khusus nggak buat teman-teman di luar sana Mbak? Mungkin teman-teman yang berkecimpung di seperti mengenai karya seni gitu ya, penghargaan dengan pencipta lagu itu lebih dispesifikasikan, lebih dijelaskan apa saja hak-hak daripada pencipta lagu, hak dari penyanyi, agar kedepannya lebih jelas sehingga tidak terjadi tuntut menuntut ke depannya seperti itu. Silahkan closing statement dari Mbak Sundari Soekoco untuk para panelis dan buat pemirsa yang ada di rumah Mbak. Jadi tentunya dalam kehidupan itu ada manis, ada pahit, ada indah, ada yang tidak indah. Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita dengan semangat tinggi, dengan rasa ikhlas. Apapun yang Allah beri itu pastinya, tentunya adalah yang terbaik untuk kita semua tentunya. Bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, jalani dengan rasa percaya diri. Selama kita selalu dekat di sisi Allah, itu yang paling pesankan, ya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sundari, terima kasih rekan-rekan panelis yang luar biasa. Terima kasih pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Tak lupa sarung gajah duduk yang sudah menyediakan busana saya pada malam hari ini, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Nah yang
paling spesial pada Q&A malam hari ini tidak hanya tadi perbincangannya, tapi kita akan langsung saksikan penampilan spesial dari Sundari Soekotjo dengan lagu Bengawan Solo. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.